Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Bintang, Raffi, Tiffany, dan Julita akan menjelaskan tentang bagaimana Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Dalam pandangan Islam, iptek sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah ekstensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Dalam pandangan Islam dan iptek sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula hanya menjadi Abdullah saja akan menjadi Khalifatullah. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui pengetahuan. Secara etimologis, ilmun artinya jelas terang baik proses perolehannya maupun objek kajiannya. Kata ilmun dalam Al-Quran diungkap sebanyak 854 kali. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati atau al-qaib. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan atau disebut juga pengetahuan ilmiah atau al-ilmu wa al-ma'rifah adalah suatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu atau ilmiah sehingga menjadi satu kesatuan atau sistem. Masing-masing sistem diperoleh dalam pandangan Islam dan iptek sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula hanya menjadi Abdullah saja akan menjadi Khalifatullah. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui pengetahuan. Secara etimologis, ilmun artinya jelas terang baik proses perolehannya maupun objek kajiannya. Kata ilmun dalam Al-Quran diungkap sebanyak 854 kali. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati atau al-qaib. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan atau disebut juga pengetahuan ilmiah atau al-ilmu wa al-ma'rifah adalah suatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu atau ilmiah sehingga menjadi satu kesatuan atau sistem. Masing-masing sistem diperoleh sebagai hasil penyelidikan dan pengkajian yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu atau metode ilmiah. Dalam pandangan Islam tentang modernisasi ada 4 hal, yaitu yang pertama, pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian dan lambang keindahan. Keindahan adalah sifat Tuhan. Sehubungan dengan manusia mencintai Tuhan, berarti manusia mewujudkan keindahan dalam kehidupan. Yang kedua, pandangan Islam tentang politik. Politik dalam Islam disebut siasah atau fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan atau siasah dusturiyah. Kedua, hukum internasional atau siasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara atau siasah maliyah. Kedua, pandangan Islam tentang ekonomi. Ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan. Keuntungan juga harus wajarnya dan tidak boleh merugikan orang lain. Ketiga, pandangan Islam tentang pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia atau menjadikan manusia sadar atas eksistensinya
sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah atau wajib beribadah hanya kepada Allah, dan berfungsi sebagai Khalifatullah atau ia harus membangun peradaban maju di bumi Allah. Modal dasar untuk menjadi Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Di dalam Islam ada 3 metode untuk mewujudkannya. Yang pertama, pedagogis psikologis atau yang lahir dalam dirinya. Yang kedua, saling menasehati antara individu atau masyarakat agar menepati kebenaran dan menetapi kesabaran. Ketiga, menggunakan jalur kekuasaan. Dalam Islam, sumber ilmu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ayat-ayat Al-Quran, 2. Ayat kauniyah. Dalam tataran epistemologi, seni tidak bebas nilai yang berarti ekspresi jiwa yang suci akan menghasilkan seni yang jernih. Secara aksiologi, identik dengan teknologi yang berarti seni adalah keindahan, kesucian, sarana untuk kembali ke Tuhan. Dalam ekonomi yang ada di masyarakat, belum tentu Islam, semua tergantung riba dan horor. Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk belajar tentang memanusiakan manusia dan tidak boleh lepas dari nilai ilahiyah. Pendidikan diterapkan agar manusia lebih tahu tentang etika, pengetahuan, dan kebenaran yang ada atau agar cerdas. Dalam politik, ada nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam fikih siyasah, yaitu al-amanah, al-adalah, al-hurriyah, al-musyawah, tabadul al-ijtimah. Namun, saat ini nilai-nilai tersebut sepertinya tidak lagi dijadikan etika dalam perpolitikan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, mengenai bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.